Orang lain hijrah sembunyi-sembunyi, Umar gak berdiri dia. Kaum Quraisy, nanti malam aku mau hijrah lewat jalan ini. Yang mau istrinya jadi jaga, tunggu. Yang mau jadi anak yatim, tunggu. Enggak ada yang tunggu. Umar kalau jalan, setan lari. Umar lagi jalan nampak setan, yang berteriak setan, Umar. Kita jalan nampak kuntilanak, yang berteriak kita, Kunti. Makanya kasih nampak keberanian. Menjadi anak yang soleh dan soleha itu butuh keberanian. Tadi nyanyinya lagu bahasa Arab dicampur dengan bahasa Inggris. Yang MC-nya juga bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Saya lagi nunggu yang bahasa Arab. Belum ada bisa? Ada bisa. Jangan pernah alergi dengan Arab. Nabi orang apa? Al-Quran Nabi bahasa apa? Bahasa surga bahasa apa? Sebagian besar bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Arab. Mayat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Lalu kita bilang, jangan pakai bahasa Arab lah. Kita jangan pakai bahasa Indonesia apa? Bangke, bu. Waktu lagi sholat, mana bangkainya? Bangke. Bukan sholat jenazah, sholat bangke. Jadi ganti usolli ala hazal mitri, usolli ala hazal bangkei. Makanya jangan pernah takut. Kalau kita takut, selamanya kita akan susah. Orang berani adalah orang yang akan sukses. Ketika datang sekolah, kita nggak ditemani sama orang tua. Orang tua di rumah, mama bapak di rumah, kawan semuanya mungkin di kampung. Kita di sini sendiri pertama. Tidak ada satu pun yang kita kenal. Tapi begitu ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa namanya? Tinggal di mana? Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari, seminggu. Lama-lama kita bisa menjadi teman akrab. Makanya waktu kalian nanti pisah, mungkin ada yang dari Aceh Utara, ada yang dari Sabah, ada yang dari Aceh Selatan. Begitu tamat semuanya pisah, ada kesedihan yang akan hilang. Kenapa? Rindu dengan teman-teman yang lain. Berani gak tinggalin kampung halaman? Berani gak menjaga semua kenikmatan? Harus berani. Karena kita berani, makanya kita mau sholat subuh berjamaah. Anak soleh itu sholatnya berjamaah. Di mana? Masjid, di musola. Anak soleha sholatnya di mana? Di rumah atau dalam kamarnya. Laki-laki soleh sholatnya berjamaah di masjid dan di musola. Wanita soleha sholatnya di rumah, boleh ke masjid. Jadi wanita soleha itu sholatnya paling afdol di rumah, afdolnya di dalam kamarnya. Tapi dia boleh sholat berjamaah di masjid. Tapi bagi laki-laki soleh wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu namanya laki-laki soleha. Berarti pakai rok sama jilbab besok. Namanya bukan soleh, Seli. Halo Seli. Harus berani menunjukkan identitas kita seorang muslim. Saya ingat ketika dulu kuliah, tahun-tahun pertama kuliah, saya tinggalnya juga di asrama. Waktu azan zuhur saya mau ke masjid, ditanya sama kawan-kawan di asrama, muslim, mau kemana? Mau ke masjid. Ngapain? Sholat berjamaah. Soalin ke? Alah nanti kan bisa sholat. Akhirnya balik lagi nggak jadi sholat jamaah. Mau di tempat kampus, begitu azan mau ke musola, kata kawan-kawan mau kemana muslim? Mau sholat dulu, sholat di musola berjamaah. Alah soalin. Akhirnya nggak jadi jamaah. Lama-lama betul nih. Masa kita yang kalah sama dia? Akhirnya saya balik. Begitu saya mau pergi ke masjid, kata kawan-kawan di asrama, muslim, mau kemana? Ke masjid. Ngapain? Sholat berjamaah. Anda soalin ke? Berarti dong, lumayan aku soalin daripada kesok kafir. Sejak saat itu gak ada lagi yang berani ngejek daripada bilang sok kafir. Di kampus itu dia, muslim, mau sembahyang ya? Nah, kirim salam ya sama jamaah yang lain.
Begitu sholat selesai, duduk di kantin, ada yang bilang, Husni, ki capek sekali, belum tentu ki masuk surga. Oh, panas. Aku yang udah capek sembahyang aja, belum tentu masuk surga. Apalagi ki yang sembahyang. Hari ini kalau kita ingin melakukan kebaikan, jangan takut. Mau ngaji takut, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa ngaji. Mau menghafal Quran takut, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa hafal Quran. Tahu yang namanya Muzammil Hasbalah? Anak mana dia? Piju. Hah? Piju. Anak Sibri, anak Pidi. Tapi dia bisa menjadi terkenal di Jakarta sana. Dia bisa menjadi orang hebat. Bahkan ketika dia menikah disebut sebagai hari patah hati akhwat nasional. Banyak perempuan-perempuan yang terpekuk sama Muzammil Hasbalah sakit hati, patah hati, broken heart. Betul betul. Broken pecah hati, hurt hati, pecah hati. Oh, jelas. Kenapa? Orang tuh suka bukan karena Muzammil Hasbalah ganteng. Muzammil Hasbalah gak ganteng. Saya ngajar dia waktu dia masih SMA. Kurus, dekil, jelek, hidup lagi. Tapi ternyata Allah muliakan dia bukan karena dia Aceh, bukan karena dia pernah sekolah di Fajar Harapan, bukan karena dia pernah kuliah di jurusan arsitektur, bukan, tapi karena dia berani menunjukkan identitasnya dengan suaranya. Itu tadi yang ngaji, kalau saya hitung beda tipis lah dengan Muzammil Hasbalah. 11-12 dia dengan Muzammil Hasbalah. Tinggal lagi nanti berani gak dia? Sekarang SMA, mungkin kalau dia pulang kampung, didengar bacaannya bagus, di kampung mungkin dilirik sama Pak Imam, dilirik sama Pak Kecil. Nah, kamu jadi imam sholat tarawih ya? Biasanya orang kita, jangan saya lah. Kita tak berani. Ambil kesempatan itu, karena kesempatan itu datang 2 kali. Yang suaranya bagus, kalau bisa azan ke masjid. Datang ke masjid, kalau bisa sebelum kakek-kakek datang. Ini belum kakek-kakek. Adik-adik perempuan, kalau cari suami, cari di masjid, bukan di mall. Cari di masjid. Tapi sekarang yang ke masjid kakek-kakek semua. Masa suami kan kakek-kakek? Lagi-lagi kalau cari istri di masjid, bukan di mall. Masalahnya sekarang yang di masjid nenek-nenek semua. Anak gadisnya sibuk selfie. Kalau ada selfie, dulu kami kalau waktu foto itu pasang wajah jaim, jaga image. Nah sekarang nggak foto. Yang paling jelek dikasih nampak. Ya. Kenapa harus kasih nampak yang jelek? Andai kata dia menampilkan yang bagus, semua orang akan komennya bagus, terpesona, suka, senang, gembira, bahagia. Begitu ngobrolnya, astagfirullahaladzim. Kenapa kuntilanak ada di sini? Ayo, berani. Karena dia ngomong. Ingat, kemuliaan seorang tidak didukung dengan harta yang melimpah. Kemuliaan seorang bukan karena naik apa dia datang kemari. Oh naik mobil mewah, tidak. Tapi kemuliaan seorang tergantung seberapa berani dia menampilkan diri sendiri. Jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Anak-anak SD, kalian bisa nggak ketemu anak soleh? Ada diajarin di sini ketemu anak soleh? Coba Ustaz Montes, ntar ya yang SMP SMA dulu, biar dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, Hah?
Mau salahnya kali. Islam, Islam, Allahu Akbar. Boleh? Tes. Islam, Islam. Anak soleh itu harus semangat. Islam, Islam, Allahu Akbar. Tangannya ke atas. Islam, Islam. Itu anak soleh. Islam, Islam, Allahu Akbar. Kalau Islam, Islam, Allahu Akbar. Gak ada jin yang takut, gak ada setan yang gemetar, malah setan yang ketawa. Jangan. Belum. Harus berani, ya. Itu yang luar biasa. Makanya kalau kita berani, hidup ini mudah, hidup ini indah. Ketika kalian baca Quran, tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu dengar baca auzubillah aja, orang dah, ya Allah, enak kali di hati. Tapi jangan coba-coba di Madinah baca Quran seperti itu. Kalau kita nggak punya mental. Kawan saya ngaji di Madinah dengan suara seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang di sebelahnya orang Arab yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dia itu Quran. Alif Lam Mim. Yang jauh pada dekat semuanya keliling di depan dia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah. Udah ramai di depannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum di Arab, kalau seandainya kita baca Quran dengan suara yang bagus, itu orang yang jauh semuanya pada kumpul. Kenapa? Kata Rasulullah, orang yang mendengarkan bacaan Quran dikasih pahala satu huruf dengan satu kebaikan. Berapa pahalanya? Satu huruf, satu kebaikan. Kata Nabi, setiap satu kebaikan 10 pahala. Alif Lam Mim, 3 huruf, 3 kebaikan. Berapa pahala? 30. Bukan sedikit. Makanya kalau sebut ayatnya itu panjang, ada 1000 huruf, ada 1000 kebaikan kali 10.000 pahala. Tapi karena kita penakut, mama-mama kalau ngajinya dengan suara merdu, itu orang yang dengar senang kali. Tapi mama-mama banyak yang takut kalau ngaji. Suaranya ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Coba bayangin mama kita. Ini malamnya malam Jumat. Mama kita ngaji Yasin jam 10 malam, hujan gerimis. Bacanya iramanya seperti itu. Orang yang dengar lari semua. Waktu yang lari sampai ujung sana ditanya sama orang, kenapa lari? Apa dia bilang? Ada kuntilanak kecepet. Kuntilanak kecepet dia bilang. Padahal mama kita lagi ngaji. Kenapa mama kita ngaji suaranya ditahan? Karena nggak berani. Makanya orang-orang yang bahagia butuh keberanian. Yang laki-laki bisa azan? Bisa azan? Yang laki-laki bisa azan? Berani disuruh azan? Jangan cuma lomba. Datang ke masjid lebih awal. Kalau bisa sebelum masjid buka, udah datang duluan. Begitu mau buka, ada pengurus masjid ditanya, Pak, boleh nggak saya azan? Kamu bisa azan? Bisa Pak, saya pernah ikut lomba, saya juara 1. Oke, kamu yang azan. Minta izin dulu, jangan tiba-tiba azan. Nanti bingung. Karena pernah ada cerita tentang muazin gila. Kenapa muazin gila? Jam 10 malam terdengar suara azan. Kan azan Isya biasanya berapa? Di jam 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak kecil keluar. Azan apa tuh? Pak Imam juga keluar. Kok azan? Ketua pemuda juga keluar.
Semua yang ada di luar di jalan rapat mereka. Ini kayaknya muazzinnya masih gila. Ini Pak muazzin ini udah nggak betul lagi dia. Dia perlu diganti. Ngapain jam 10 malam biasa? Ayo kita semuanya ke masjid. Datang orang-orang ke masjid. Muazzinnya udah sampai masjid, udah siap. Dia tutup pintu masjid, dia kunci pintu pagar. Pokoknya dia cuma azan aja. Cegah sama Pak Haji. Bapak, azan apa? Azan Isya. Kok jam 10? Stres ya? Kata yang lainnya, bapak ini kalau stres ganti aja, jangan dia azan. Bapak tuh diam. Kalau nggak sanggup lagi, jangan azan, kata Pak Imam. Kata Kota Muda, dia ganti sama saya aja kalau nggak sanggup. Lalu Pak kata yang azan. Jadi saya salah, azan Isya jam 10. Salah lah. Mana ada orang dia azan Isya jam 10? Jadi jam berapa azan Isya? Jam 8. Jadi yang betul jam berapa? Jam 8. Kemarin saya azan Isya jam 8. Kenapa satu pengalaman datang? Kemarin kemana waktu saya azan Isya jam 8? Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu kemana? Bapak di mana? Nah, sekarang saya azan Isya jam 10. Kalian datang semua. Yang gila siapa? Berarti sebetulnya yang gila siapa? Makanya harus berani. Untuk bisa datang sholat berjamaah butuh keberanian. Untuk menjadi imam butuh keberanian. Kenapa butuh keberanian? Karena kalau jadi imam, otak kita ini bekerja sekaligus. Kita ada otak kanan, ada otak kiri. Imam kalau sholat dua otaknya bekerja, kanan dan kiri. Kok bisa? Waktu sholat Allahu Akbar, gerakan dan bacaan imam otak kanan, konsentrasinya otak kiri. Memang imam perlu konsentrasi. Kalau imam nggak konsentrasi bisa lupa rakaat 2 atau 3, kayaknya 4 dah. Ada nggak imam yang salah rakaat? Ada nggak imam yang salah gerakan? Siapa yang ingatin? Makmum kalau ingatin dengan emosi. Subhanallah, cukup. Jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa. Itu emosi namanya. Jadi makmum kalau saya emosi, ya kan? Dengan cara yang bagus. Makanya orang yang kalau sholat itu yang di belakang imam bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang paham gerakan sholat, paham bacaan sholat, paham mana yang betul dan yang salah, paham mana yang boleh dan yang tidak. Bukan orang sembarangan. Makanya kalian hari ini kalau belajar yang betul. Nanti waktu kuliah ditanya, Dek, dari mana? Kalau kuliahnya di usia nggak ditanya dari mana lah. Tapi kalau tiba-tiba mungkin anak Sukma Bangsa, Pidi, dapat beasiswa kuliahnya di Bandung, kuliahnya di UI, kuliahnya di UGM Yogyakarta, kuliahnya di Jabal Ghafur. Kirain amin. Saya tahun berapa ya? Tahun 93 ketika wisuda sarjana Jabal Ghafur, kami dari usia diundang. Saya dulu anggota tim paduan suara usia. Waktu itu rektornya masih Pak Nurdin AR almarhum. Beliau paling suka satu lagu. Lagunya judulnya Aiga. Anak-anak tahu lagu. Kalau yang tahu lagu itu berarti kakek-kakek ke atas. Tapi saya bisa. Lagunya begini. Betapa sedih hatiku mengenang nasib dirimu. Saya kan bukan penyanyi di sini. Saya berusaha. Datang saya, udah tahu saya tempatnya. Cantik sebetulnya. Kalau seandainya ditata dengan bagus. Sekarang bagus nggak? Belum. Oh kalian yang bilang bukan saya. Kalau bukan kita yang bangun, nggak ada orang lain. Makanya kita. Nah ketika kalian pernah di UGM, ditanya sekolah dari mana? Dari Aceh. Bisa aja, bisa bang. Jangan, nggak bisa bang. Saya Aceh pinggirnya kali bang. Di pinggir kali, iya bang. Besok banjir bang. Dewa ada 10 kalinya bang. Jangan ngaku-ngaku di pinggir kali. Kalau udah ngaku orang Aceh harus berani. Saya naik kapal laut, kapal kelut. Hari itu hari Jumat kami mau ke Jakarta. Khatibnya mencret. Memang mencret
mindsetnya. Saya bayangin mindsetnya, berarti nggak sempat pakai sempak. Terus baru mau selesai, iya, lagi. Akhirnya apa dibilang sama kaptennya, nakoda kapal? Ada nggak di sini orang Aceh? Yang ditanya ada nggak orang Aceh? Itu penumpangnya 1000. Ada nggak di sini orang Aceh? Kawan saya muridnya ember. Ada, ini Aceh nih, bisa Aceh. Saya bilang kamu kan Aceh? Ustaz, dari Aceh. Aku pergi. Saya tenang. Akhirnya apa kata kaptennya? Ustaz, boleh nggak jadi imam? Merangkap sekaligus hati. Lalu hatinya mana? Mencret. Penyakit yang tidak populer, mencret. Kalau sakit apa? Jantung. Ada cincin di jantungnya. Orang kaya. Sakit apa Pak? Kolesterol. Sakit apa Pak? Stroke. Berarti makan enak. Sakit apa dia? Mencret. Berarti kan makanan basi juga kan orang mencret. Dua kemungkinan. Kenapa dia mencret? Yang pertama waktu makan gak baca doa. Orang kalau makan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kepada kami. Ini yang namanya sudah minta diberkahi, nggak mungkin mencret. Dia berarti gak baca doa. Ada kawan saya, Ustaz, saya capek baca doa, kurus juga. Saya makan 1 hari 5 kali, kurus. Saya Ustaz tengah malam mau tidur makan, tetap kurus. Kenapa Ustaz? Saya bilang, Ustaz kenapa kok gendut? Saya selama bulan Maulid 7 kilo naik. Dia tanya, Ustaz kenapa makan bulan Maulid naik 7 kilo? Saya udah bertahun-tahun naiknya cuma 1 on. Habis makan naik 1 on, BAT hingga 5 kilo. Saya bilang sama dia, di perut saya cuma ada cacing pita, kecil-kecil. Kalau di perut saya Ustaz, anaconda. Apa yang masuk? Ular naga dalam perutnya, bisa semua. Nah ini imamnya mencret. Akhirnya majulah saya jadi imam. Saya cuma pakai celana li, baju kaos. Saya bilang sama kapten, Pak Kapten, saya pakai celana li. Ustaz ada kain sarung. Saya pakai baju kaos, ada jubah. Gak bisa ngomong apa-apa. Pakai kain sarung, pakai jubah, naik saya jadi imam. Naik saya jadi khatib. Kalau saya nggak berani, nggak jadi. Makanya adik-adik ini dari SMA, apalagi tinggalnya di asrama, kalau bisa bilang sama ustaz asramanya, Ustaz, ajari kami jadi khatib yang laki-laki, ajari kami hafalan Quran. Untuk apa? Biar bisa jadi imam. Ajari kami azan. Yang laki-laki yang kecil-kecil bisa azan nggak? Datang ke masjid. Kalau ada kakek-kakek mau azan, suruh mundur. Nih. Kakek. Kenapa? Kalau orang ini yang azan, suaranya melengking. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik satu. Kakek-kakek, Allahu Akbar, Allah. Enggak kasihan sama kakek-kakek. Kasihan enggak? Masjid azan, ya? Pak, Bu, yang namanya anak-anak kalau sholat pasti main-main, biasa. Apalagi bandelnya masih baru kecil-kecil. Kita dulu musola kita panggung, kita dari bawah ke ini pantat orang kita sholat. Lebih parah bandel kita dulu. Bukan kita cuma goyang-goyang aja. Tapi anak-anak, kami dulu kalau seandainya bandel kena rotan, nggak ada masalah. Nggak ada dulu murid yang pukul guru, ada. Orang tua yang pukul guru, nggak ada.
Tapi rupanya malamnya ketahuan. Dipanggil sama mama, nih, ya mak, sini. Tadi ditempelin sama guru agama, nggak ada mak. Jujur, nggak ada. Jangan bohong, mama nggak pernah ngajarin mama bohong. Ada nggak? Ada. Yang sebelah mana ditempelin? Sebelah kanan. Sakit? Sakit. Kenapa ditempelin? Waktu susah ditempelin makanya. Yang sebelah kiri ditempelin sama guru, nggak? Wah, bilang banget. Mak, kok ditempelin lagi, mak? Apa kata mama? Pipi sebelah kanan anak mama itu nggak dibakar sama api neraka karena sudah ditempelin sama guru waktu sholat main-main. Pipi sebelah kiri belum. Mama nggak mau pipi anak mama dibakar sama api neraka. Mama tambah sebelah. Alhamdulillah pipi saya aman dari api neraka. Jangan salah. Ini belum dipukul. Ini belum rampung. Makanya kalau dipukul sama guru dicubit, itu bukan karena guru benci. Kalau dimarahin orang tua, dicewek, bukan karena orang tua kasar, tapi karena orang tua ya, tapi karena guru senang dengan anak muridnya. Dia nggak mau muridnya mana yang gagal. Ada nggak di semua yang dicewek sama guru? Ada lapor sama mama? Kalau lapor sama mama marah-marah, besok mamanya sekolah. Saya ada lapor gini, Pak, anak saya dicewek Pak sama guru. Tuh bapaknya datang. Saya bilang, Pak, guru cewek pasti ada sebabnya. Kenapa? Anak saya berkelahi. Ya, berarti wajar lah guru cewek. Kan nggak boleh Pak guru cewek. Jadi nggak boleh kalau guru cewek. Enggak, bapak mau cewek dia nggak? Ada. Kenapa bapak boleh? Kan nggak boleh juga orang guru cewek. Enggak Pak, undang-undang nggak boleh. Ini aja. Kalau bapak nggak senang anak bapak di cewek, ambil anak bapak bawa pulang. Terus ajar sendiri. Udah tuh kasih ujian sendiri. Udah tuh kasih rapor sendiri. Udah tuh kasih ijazah sendiri. Udah tuh wisuda sendiri. Terus kasih kerja sendiri, gaji sendiri. Jangan kayak itu lah Pak. Apa kata kayak itu? Ambil semua. Sejak saat itu gak ada lagi dari orang tua yang datang lapor sama saya. Kalau di sekolah saya nggak suka marah-marah. Tapi kalau udah marah, jangankan anak, orang tua murid juga. Tapi kalau lagi nggak marah, jangankan orang tua, anak pun berani. Nah, itu yang paling bagus. Makanya anak ada marah-marah sama orang tua, ada marah-marah sama guru. Punya tokoh idola nggak? Siapa idolanya? Nabi apa Kapten Amerika? Bukan Superman. Siapa yang sini suka Superman? Jangan suka sama Superman. Superman sebelum dia jadi Superman, laki-laki biasa, namanya Clark Kent. Rambutnya pakai jambul, pakai kacamata, pakai baju meja, pakai dasi, pakai jas, pakai celana panjang, pakai kaos kaki, pakai sepatu, bawa tas. Namanya Clark Kent. Begitu ada kejahatan, dia berubah jadi Superman cuma pakai sempak. Sempaknya di luar lagi. Biasanya pakai sempak di luar karena apa? Mau punya tokoh idola juga. Nah, makanya jangan idolakan Superman. Mana dia? Tapi siapa idola kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi satu, orangnya berani. Berani? 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 Berani kasih nampak kalau kita seorang muslim? Berani kasih nampak kalau kita seorang yang baik? Berani untuk berbicara yang betul? Tunjukkan. Kasih nampak. Mau jalan? Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan. Masuk WC. Allah. Kalau perlu baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Biar dia semua. Cik, baca doa masuk WC. Mak kenapa? Nggak baca doa nggak bisa masuk WC sekarang. Nanti bayangkan kalau nanti tiba-tiba di Sukma dibikin sebuah WC. WC-nya baru terbuka ketika dibacakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pintu WC terbuka. Masuk kita kaki kiri, kaki kanan, pintu tertutup. Kapan terbuka lagi? Ketika dibacakan Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil azza wa afani. Terbuka, kita keluar kaki kanan, tambah kaki kiri. Lah kalau doa kondisinya apa? Terkurung dalam WC. Masuk di kelas kami, seorang anak Sukma meninggal dunia dalam WC karena sudah seminggu terkurung. Akibat WC-nya pakai doa. Lebih parah lagi kalau doa masuk WC-nya lupa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma
kembali ke WC zaman dulu. WC terbang. Pakai plastik kresek. Dulu waktu tahun 92 Ustaz ke sini, pertama tinggal di Blok Sawah, kampungnya Pak Okis. Dekat rumah Pak Okis. Mau ke WC, nggak ada WC di situ. Kemana? Ke sungai. Hai, tengah malam, mana mau ke sungai? WC terbang. Pakai plastik kresek, ikan. Tengah malam, nggak ada orang. Tengok kanan nggak ada orang, tengok kiri nggak ada orang, putar. Seberang sungai. Malam, gelap, lampu nggak ada, nggak tahu di mana jatuhnya. Besok siangnya baru tahu, nyangkut di kawat listrik. Begitu astagfirullah, video semalam rupanya. Di tengah jalan baru. Udah seminggu cair, netes satu-satu. Orang dulu banyak kali pakai WC terbang. Di asrama ada WC terbang. Hah? Masih ada yang pakai WC terbang? Walaupun kita bilang, Ustaz, WC itu kan rumahnya setan. Berani nggak kita jaga kebersihannya? Berani nggak? Jangan sampai datang tamu dari tak mana, mau tengok yang mana sih sekolah Sukma Bangsa Pidi, dibawalah kemari. Anggota DPR RI datang kemari mau ngecek sama direktur Sukma, dibawa, Pak, ini asrama anak-anak. Lalu tiba-tiba ada yang cek kamar mandinya. Begitu dicek, ya Allah, kamar mandi pertama ada Blackforest. Kamar mandi kedua Rainbow King. Blackforest yang punya 2 minggu yang lalu. Rainbow King yang baru aja keluar, masih hangat. Pertanyaannya, ada nggak di sekolah kita yang seperti itu? Yakin? Kenapa nggak ada? Karena ada yang bersihin. Bukan kalian yang bersihin kan? Siapa yang bersihin? Bersih sendiri. Betul? Jangan salah. Bagi sebagian orang, nyapu lantai kan itu pekerjaan hina. Tukang sapu itu kan itu pekerjaan rendah. Tukang bersih WC itu kan bukan pekerjaan mewah. Jangan salah, setiap satu pekerjaan yang kalau itu untuk kenikmatan, untuk kesuksesan, untuk kemudahan, itu namanya kebaikan. Berarti kalau kita nyapu halaman ada 10 daun, berapa kebaikan yang dikasih sama Allah? Berapa kebaikan? 10. Berarti berapa pahala? 100. Buang sampah, nggak usah main basket. Jangan nggak masuk. Dekati. Datang kamu, assalamualaikum nak, waalaikumsalam. Nak, boleh tanya nggak? Boleh Pak, silakan. Ruang Bapak itu yang mana ya? Oh, di sana Bapak. Saya mau ke musola di sebelah mana ya? Sebelah sana Bapak. Kamar mandi sebelah sana Bapak. Kalau aula sebelah sana Bapak. Kan bagus. Ini kadang-kadang ya. Nah ya Pak, ada Pak. Boleh tanya, nak? Boleh Pak. Bapak dari itu ada? Ada? Mana ruangannya? Musola mana? Masa nuju pakai dimoni? Apa dimoni mengaji? Dipanggil semoneng marah, tapi mulutnya dibonek-bonekan. Satu, keberanian